Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ba'd. Ikhwan azanillahu wa iyakum, kita masuki sesi tanya jawab sebelum ikhtitam dan sebelum makan siang. Persilakan bagi ikhwan yang mau bertanya. Mic-nya mana mic? Ya, silakan. Tadi diterangkan di Al-Quranul Karim surat Az-Zumar ayat yang ke-35 bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa. Nah, pertanyaan ana, bagaimana dengan dosa-dosa yang ada hukuman di dunia seperti dosa zina, itu kan harus dirajam. Apakah kalau tidak dirajam tetap akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena di negara kita kan tidak ada hukuman rajam, Ustaz. Iya, barakallahu fiik. Sebenarnya ini pertanyaan gak boleh diajukan karena susah. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin bab taubat dibahas sebuah hadis tentang berzinahnya seorang wanita dari suku Juhainah. Datang dalam keadaan hamil. Kemudian minta dirajam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, disuruh pulang dulu sampai anaknya lahir. Setelah anaknya lahir dia datang lagi. Minta dirajam lagi, barulah dirajam. Dan ketika Umar melaknat wanita itu, Nabi melarang. Sungguhnya wanita ini sudah tobat, yang apabila tobatnya dibagikan kepada 70 penduduk Madinah, la wasi'athum, pastilah akan mencukupi. Ketika membahas hadis ini, berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah dengan mengemukakan kasus, bila ada orang sudah berzina dan dia mau tobat, apa yang harus dia lakukan? Apa dia harus datang ke hakim untuk minta dirajam kalau pemerintahannya pemerintah Islam yang memberlakukan hukum rajam ataukah tidak? Beliau menyatakan apabila dia yakin bisa tobat dan tidak akan mungkin atau tidak akan mengalaminya kembali, tidak akan mengulanginya kembali, hendaklah dia menyembunyikan dosa zinahnya. Tidak boleh memberitahukan kepada siapapun. Memberitahukannya adalah mujaharah. Mujaharah itu mengobral dosa, mendagang-dagangkan, mengekspos dosa sendiri. Itu tidak boleh. Kullu ummati mu'afin illal mujahirin. Semua umatku akan diampuni kecuali yang mujahirin. Dan di antara minal mujaharah, di antara bentuk mujaharahnya adalah seseorang di malam hari bermaksiat kepada Allah, esok harinya dia mengekspos perbuatan dosa, itu tidak akan diampuni. Orang yang berzina tadi hendaklah menyembunyikan dosanya kepada siapapun. Tidak boleh menceritakan sekalipun ke orang terdekatnya. Lalu tobat dengan memenuhi syarat-syarat tobat. Dia menyesal, dia berhenti, dia bertekad tidak kembali. Maka semoga Allah Azza wa Jalla mengampuninya. Tapi ini di pemerintahan Islam. Apabila dia khawatir tidak mampu menjaga dirinya dari zina, godaan besar, iman dia kecil atau lemah, tidak akan mungkin menahan godaan. Kesempatan banyak, pasangan yang siap dizinahi ada, banyak, tinggal milih. Kalau sekarang tinggal mencet-mencet keypad HP, kopi darat yuk umpamanya, lalu bisa terjadi perzinahan.
Maka kalau dia khawatir perzinahannya terulang kembali, lebih baik dia datang ke hakim untuk dirajam. Sekali lagi itu dalam pemerintahan Islam seperti di Saudi, dan Saudi satu-satunya negara di dunia yang berlakukan hukum Islam. Selain Saudi tidak ada. Di Qatar, di Kuwait, di Oman, di negara-negara Timur Tengah tidak memberlakukan hukum Islam. Tidak ada hukum rajam, tidak ada hukum potong tangan, tidak ada hukum cambuk gitu ya. Saya tuh nggak tahu di Brunei gimana sekarang diberlakukan Brunei rajam? Nggak tahu, tapi katanya memberlakukan syariat Islam ya. Mudah-mudahan. Adapun kalau orang itu tinggal di negeri yang tidak memberlakukan hukum Islam seperti Indonesia. Ada orang yang pernah berzina lalu dia tobat. Apa yang dia harus lakukan? Apakah lapor ke polisi kemudian minta dirajam? Kalau itu dilakukan dirajam enggak? Enggak mungkin. Enggak mungkin dirajam. Pergi ke Saudi datang ke hakim. Saya sudah berzina di Indonesia, tolong rajam. Dirajam enggak? Enggak mungkin juga. Kemana tuh? Datang ke ustaz. Saya sudah berzina, tolong. Oleh ustaz dirajam enggak? Enggak. Kecuali ada ustaz yang pernah ngerajam, iya dulu. Kalau sekarang mah enggak, aja meureun, dasieun. Nah, maka tidak ada hal lain yang harus dilakukan oleh orang itu kecuali bertobat. Dia wajib menyesal, dia wajib berhenti, dia wajib bertekad tidak mengulang kembali, dia wajib tingkatkan amal ibadah, banyak infak dan sedekah. Dia wajib menjauhi dosa-dosa lain selain berzinah yang ditobatinya. Maka insya Allah dengan hal itu Syekh Al-Utsaimin menyatakan Allah Azza wa Jalla akan mengampuninya. Wallahu a'lam bissawab. Ada lagi? Tuh. Oh ya, yang mau pegang ya. Di sesi awal tadi disebutkan bahwa Allah memiliki asma, sifat, as-salam. Artinya Allah selamat dari berbagai kekurangan, baik itu zat, sifat maupun perbuatannya. Terhadap ketetapan Allah, bisa jadi seseorang ketika sudah memahami itu dia tidak berusaha untuk menjadi marah atas takdir yang dia terima. Tetapi ketika ia berinteraksi dengan sesama manusia di mana dia juga sadar bahwa saudaranya itu juga penuh kelemahan, terkadang dia marah dan sebagainya. Nah, kemarahan ini apakah bentuk kelemahan iman atau bagaimana selamat dari perkara ini? Ya, barakallahu fiik. Marah atau ghadab adalah sifat yang juga dimiliki oleh Allah, oleh para malaikat, juga oleh manusia. Cuma sifat ghadab Allah dengan ghadab manusia tentu saja berbeda. Karena Allah berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un." Ghadiballahu alaihim wa la'anahum wa 'adda lahum jahannam wa sa'at masir. Allah murka kepada mereka, marah kepada mereka. Allah melaknat mereka dan Allah menjanjikan bagi mereka azab yang sangat pedih. Allah punya sifat marah. Manusia juga punya sifat marah, iya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika datang seorang, "Ya Rasulullah ausini." Wahai Rasulullah, beri aku wasiat. Beliau menjawab, "La taghdab, jangan kamu marah." Beri lagi nasihat, jangan kamu marah, sampai 3 kali. Ya, menunjukkan manusia punya sifat marah. Allah juga punya sifat marah. Tapi sifat marah Allah berbeda dengan sifat marah manusia. Karena Allah tidak ada yang menyerupai zatnya dan sifatnya dengan makhluk manapun. Marah yang dimiliki oleh manusia ada 2 jenis. Ada marah yang terpuji, ada marah yang tercela. Adapun marah
yang tercela adalah marah. Pertama, karena urusan yang secara syar'i tidak wajar, tidak dibolehkan untuk marah. Kedua, secara syar'i boleh marah tapi lebay. Artinya lebihan melebihi batas kewajaran. Itulah marah yang tercela. Seperti umpamanya orang dihina secara pribadi. Dia tersinggung. Kemudian melampiaskan kemarahannya dengan cara mendolimi orang tadi dengan kezaliman yang melebihi hinaan yang diterimanya. Orang lain menyebut kita monyet, kita balas kamu gorila, simpanse, kunyuk, segala macam. Maka tercela marah itu. Dosa, tidak boleh. Atau umpamanya seperti yang banyak dialami pada zaman sekarang, Islam dihina. Nabi Muhammad SAW dihina. Kita wajib marah. Dan ini termasuk marah yang terpuji. Tapi cara melampiaskannya dengan cara yang keliru. Dengan cara yang salah. Dengan cara yang melebihi dari kejahatan mereka atau bisa menimbulkan madarat yang lebih besar. Dengan cara mencela kembali Tuhan-Tuhan sesembahan-sembahan yang mereka sembah. Akhirnya mereka balik mencela dengan lebih hebat lagi kepada Allah yang kita sembah. Nabi SAW yang kita puja-puja. Dicela melebihi daripada sebelumnya. Marahnya wajib. Melampiaskan kemarahannya harus sesuai takaran. Umpamanya ketika ada Al-Quran dibakar. Pelakunya umpamanya Nasrani. Kita balas seluruh Injil dikumpulkan lalu dibakar lagi. Ngapain itu? Itu nggak benar. Atau umpamanya semua orang-orang Nasrani dikumpulkan kemudian dihajar habis-habisan. Karena kita punya power. Maka itu cara pelampiasan marah yang tercela. Marahnya berpahala. Tapi cara melampiaskannya melanggar batas-batas yang disyariatkan, maka menjadi tercela pula. Oleh karena itulah, maka itu termasuk pelampiasan marah yang tercela. Nah, adapun kalau umpamanya seseorang melalaikan ajaran Islam, orang itu orang dekat dengan kita, istri kita, anak kita, adik kita, sahabat dekat kita. Lalu dia cuek ketika azan terdengar. Dia tetap berbaring. Dia tetap rileks, dia tetap santai. Kita nasihati, kita ingatkan, sudah azan. Tenang. Tetap tidak ada reaksi. Sampai kita ke masjid dia nggak nongol juga. Sampai kita pulang dia masih berbaring juga. Maka wajib marah. Karena ada hak Allah yang dilanggar oleh orang itu. Orang itu orang terdekat kita. Marahnya adalah marah yang terpuji. Ini yang pertama. Adanya rasa marah adalah berpahala. Kalau yang dilanggar adalah hak Allah atau hak Rasulnya atau Al-Quran yang dihinakan, marahnya adalah wajib dan berpahala dan bernilai ibadah. Kedua, bagaimana melampiaskan kemarahan itu? Kalau melampiaskan kemarahannya dengan cara yang melanggar syariat, ya, ambil umpamanya pemukul bola bisbol, lalu dihajar dengkulnya sampai patah biar kapok, maka dosa, zalim, melebihi kadar yang dibolehkan. Ya. Tapi kalau umpamanya marahnya sebatas memukul seperti pukulan ayah kepada anaknya yang sudah lebih dari 10 tahun, itu ibadah, diperintahkan oleh Rasul SAW, murru auladakum bis-shalah idza balagha sab'a sinin wadribuhum 'alaiha idza balagha 10 sinin. Jadi pukullah mereka itu kalau sudah 10 tahun mereka tidak mau sholat juga. Memukulnya adalah ibadah.
karena melaksanakan perintah Rasul SAW, asal kadar pukulannya sesuai dengan cara yang tidak menimbulkan cacat, dengan cara yang tidak menimbulkan bekas, hanya menimbulkan efek jera tanpa berlebih-lebihan. Maka kemarahan seperti itu bernilai ibadah, berpahala, dan memperoleh balasan yang baik dari Allah. Seorang sahabat datang, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya punya hamba sahaya. Mereka suka berdusta dan berkhianat. Ketika dusta dan khianat, saya hukum mereka dengan cambukan, dengan pukulan. Bagaimana saya menurut pandangan Allah?" Apa kata Nabi SAW? Kalau hukumanmu di bawah kesalahan mereka, kamu memperoleh pahala. Kalau hukumanmu setimpal dengan kesalahan mereka, lalaka wala alaika, kamu tidak berpahala, kamu tidak berdosa. Tapi kalau hukumanmu melebihi kesalahan mereka, maka kamu memperoleh dosa dan tidak memperoleh pahala apa-apa. Berteriaklah orang itu, menangis, menjerit, lalu berkata, "Ya Rasulullah, sejak sekarang aku membebaskan mereka karena wajah Allah." Ya, daripada pusing, daripada gemes, daripada kehelnya, hianat wae, bohong wae, geus bebas lah maneh gitu kan. Oleh karena itulah, maka ternyata tindakan kita kepada orang yang dianggap bersalah diperhitungkan sebagai pahala dan dosa. Kalau hukumannya berlebih, dosa atas kita. Kalau hukumannya kurang, pahala atas kita. Kalau hukumannya setimpal, tidak ada dosa, tidak ada pahala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah segala musibah, ujian yang kita alami itu, apakah emang secara mutlak itu karena perbuatan kita sendiri? Iya. Kalau seluruh musibah dan penderitaan murni akibat perbuatan kita sendiri, niscaya para nabi dan orang soleh tidak akan kena musibah. Karena Nabi SAW tidak berdosa, tidak bersalah. Tapi penderitaannya apa? Luar biasa. Asyaddun nasi bala'an al-anbiya, thumma salihun, thumma al-amsal fal-amsal. Manusia yang paling hebat ujiannya, penderitaannya adalah para nabi, para rasul. Lalu orang soleh, lalu orang di bawah itu. Apakah para nabi itu paling hebat ujiannya karena dosanya paling besar? Tidak, tentu saja. Ya, ini menunjukkan tidak semua penderitaan itu karena dosa dan kesalahan kita. Tapi ada kalanya penderitaan kasih sayang Allah kepada orang itu. Seperti yang tadi saya tuturkan dari penjelasan Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili. Kalau Allah menghendaki seseorang dimuliakan di tingkat surga yang tinggi, tapi orang itu tidak beramal, tidak melakukan amalan yang menyampaikan dia pada derajat tadi, Allah berikan musibah dan Allah anugerahkan kesabaran. Musibah itu bukan karena dosa dia, tapi kasih sayang Allah. Ya, setelah diberi musibah, Allah anugerahkan kesabaran. Dia sabar. Akibatnya dosanya derajatnya terdongkrak, lebih tinggi, lebih mulia daripada sebelumnya. Oleh karena itulah, kadang ada musibah hanya sebagai ujian, bukan karena hukuman atas dosa-dosanya, tapi karena kasih sayang Allah Azza wa Jalla kepada orang tersebut. Dan tidak semua orang yang berdosa dikasih musibah. Ada yang namanya istidraj. Tipu daya Allah kepada seorang durhaka. Durhaka tapi tetap Allah berikan rizki, Allah berikan kesehatan, Allah berikan kegembiraan di dunia. Dan dia merasa menjadi orang mulia dengan kelebihannya, padahal dia tetap dalam kedurhakaannya. Dia dosa tapi oleh Allah tidak dibalas dengan musibah di dunia. Orang itu berbahaya. Orang itu orang yang paling dibenci oleh Allah. Nanti azabnya ditunda di mana? Di akhirat. Dan kalau sudah ditunda di akhirat pasti lebih
Dahsyat. Makanya kalau Allah mencintai seorang hamba lalu orang itu berdosa, maka Allah ingin menggugurkan dosa orang itu dengan cara diberikan musibah. Musibah itu menghapus dosanya. Tidak semua orang yang berdosa dikasih musibah, dan tidak setiap musibah sebagai hukuman bagi dosa. Walaupun ada musibah yang berupa hukuman atas dosa yang dilakukan oleh orang itu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, mungkin pertanyaan saya agak sering dibahas mungkin. Mengenai dzikir seusai sholat fardu, itu lebih baik dilakukan langsung sesolat, ya maksudnya lebih afdal langsung apa lebih diselingi sholat dulu gitu. Apalagi mending sholat sunat rawatib dulu gitu. Iya, yang kita lakukan seperti yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Wirid dulu, selesai salam, langsung istighfar 3 kali, lalu Allahumma antas salam. Terus wirid yang tadi sampai setelah beres wirid tasbih, tahmid, takbir, tahlil, terus ayat kursi, terus al-ikhlas, al-falak, an-nas. Setelah itu berdoa dengan doa yang bebas, terserah kita. Setelah beres berdoa barulah kita sholat sunat rawatib, ya. Itu pertama. Dalil kedua, bahwa sangat disunahkan sholat sunat ba'da dilakukan di rumah. Itu yang paling afdal. Afdalus sholatil mar'i fi baitihi illal maktubah. Seutama-utama sholat seseorang lah di rumahnya. Kecuali sholat fardu, lakukan di masjid. Kalau sholat sunat, lakukan di rumah. Sedangkan wirid dilakukan di tempat dia sholat. Pas di tempat dia sholat, dia wirid selama wiridnya dianggap sedang sholat. Makna dianggap sedang sholat, pahala yang Allah berikan sama dengan pahala orang yang sholat. Dia tidak sholat, cuma wirid, pahalanya sama dengan pahala sholat. Artinya gede. Kedua, malaikat mendoakan ampunan, mendoakan rahmat selama dia duduk, tidak pindah dan tidak berhadas. Makanya kalau umpamanya dia sholat dulu, berarti berpindah tempat dulu, atau melakukan gerakan yang lain dulu. Oleh karena itu yang disunahkan seusai sholat, wirid dulu, lalu berdoa, usai berdoa lalu boleh sholat sunat, dan upayakan di rumah. Boleh di masjid? Tentu saja boleh. Bid'ah enggak, boleh. Tidak bid'ah, tetap dapat keutamaan, tapi di rumah jauh lebih utama. Karena Nabi menyatakan afdhalus sholatil mar'i fi baiti illal maktubah. Wallahu a'lam. Menyambung Ustaz. Menyambung pertanyaan yang tadi, bahwa utamanya adalah berzikir itu langsung setelah sholat, tidak sholat sunat dulu. Bagaimana dengan orang tua yang sudah sekitar 60 tahunan, bila menunggu wirid dulu maka biasanya batal. Jadi dia melakukannya sholat sunat dulu, baru kemudian berzikir. Itu bagaimana? Iya, sebenarnya bukan karena faktor usia, faktor kondisi. Ada yang sudah 78 tahun tebosor, teboson, tebeser, tetap sehat. Ada yang masih muda, beser dan boson. Bukan faktor usia, mau 60, mau 70, mau 17 tahun, gak masalah. Tapi kondisinya, sehat tidaknya, normal tidaknya. Kalau seseorang setelah selesai sholat fardu, dia langsung sholat sunat. Setelah sholat sunat, wirid. Sah tidak? Tentu saja sah semuanya. Salat sunatnya dapat pahala, wiridnya dapat pahala. Terus apa yang luput dari dia? Yang luput adalah keutamaan mengikuti sunnah Nabi SAW. Dia nggak dapat itu karena urutan sunnah Nabi tidaklah demikian. Ya,
Bagaimana kalau ada uzur seperti tadi, beser atau boson, karek salam tos dut langsung gitu ya. Nah, kalau karek salam tos dut mah berarti sunatna oge tidak boleh. Harus wudu dulu. Nah, sekarang upah begitu salam teu langsung dut bisa bertahanlah 5 menit mah gitunya. Boleh enggak dia salat sunat dulu? Boleh, sah. Tapi tetap dia tidak memperoleh pahala keutamaan melaksanakan sunnah Nabi dalam hal urutan-urutan ibadah yang tadi. Jadi tidak dianggap bid'ah, tidak dianggap dosa. Tapi hanya kehilangan keutamaan mengikuti sunnah Nabi SAW. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya ini Pak Ustaz. Apakah benar ungkapan yang sering didengar ya, ketika orang diberi ujian ya, dia bilang kamu diberi ujian karena kamu mampu gitu kan? Karena apa? Karena Allah melihat kamu mampu seperti itu. Mampu. Iya, itu benar enggak gitu Pak Ustaz? Terus kedua, istighfar setelah sholat. Kan kadang kita nggak sadar saya sudah berdosa apa gitu. Apakah istilahnya diniatkan seperti itu, saya istighfar saya karena ingat saya dosa ini atau istighfar mengalir seperti karena rutin seperti itu Pak Ustaz. Terus yang ketiga tadi infak untuk menghapus dosa ya Pak Ustaz ya. Apakah diniati saya infak untuk karena saya ingat dosa ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada 3 pertanyaan ya. Pertanyaan pertama apa? Ini ucapan orang Pak Ustaz. Iya diuji iya, ya. Bahwa kamu diuji itu, karena kamu mampu bilang begitu. Tapi kan kadang Iya betul. Allah berfirman la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Tidaklah Allah memberikan musibah, ujian kepada seorang kecuali sudah ditakar sesuai dengan kadar kemampuan orang tersebut. Pasti mampu kalau orang itu mau benar berusaha. Orang yang tidak lulus ujian, ketika diuji dia stres, dia putus asa, dia lari ke dukun, dia cari kompensasi yang menjermuskan dia ke dalam dosa besar, lari ke tempat-tempat hiburan yang maksiat, mabuk, sekadar untuk menghilangkan stres dari masalah. Banyak orang yang seperti itu dia tidak lulus. Maka sama saja dengan orang yang dia secara fisik mampu sholat tapi dia tidak sholat. Secara fisik dia mampu saum tapi dia tidak saum. Ya, itu karena hawa nafsu. Itu karena kelemahan iman. Pasti dia kalau mau saum pasti mampu, anak kecil aja mampu. Pasti dia kalau sholat mampu, ke masjid pasti mampu. Orang ke gunung saja dikejar gitu ya. Climbing aja panjat apa ini? Panjat dinding namanya? Panjat tebing aja mampu. Gugurawilan, gugulayunan dina tebing mampu gitu ya. Salto mampu, lari 10 keliling di lapangan mampu, ke masjid enggak mampu. Secara fisik mampu, secara psikis kelemahan imannya yang menyebabkan dia tidak melakukannya. Mampu tapi dia tidak mau. Termasuk ujian, mampu pasti, tapi dia tidak mau bersabar atas ujian tersebut ya. Bahwa ujian sudah ditakar, iya. Jangankan Allah yang maha adil, manusia saja ketika memberikan ujian ke muridnya pasti sesuai dengan kadar kemampuan muridnya. Baik pelajaran yang sifatnya teoritis, matematika, fisika, biologi, ataupun ujian fisik. Pelatih bela diri umpamanya mengajarkan beberapa jenis gerakan ke murid-muridnya, lalu ada ujian. Ujian itu pasti berkenaan dengan gerakan yang sudah diajarkan. Nggak mungkin baru belajar lari terus ujiannya salto, nggak mungkin. Itu guru sedeng.
Manusia saja begitu, apalagi Allah yang maha adil. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu yang pertama. Kedua, istighfar setelah istighfar. sholat. Ya, ingat. Sudah istighfar saja. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ketika berbicara tentang taubat, beliau menjelaskan taubat ada dua macam, taubat secara umum dan taubat secara khusus. Taubat secara umum dia bertobat dari seluruh dosa dan meniatkan taubat dari semua jenis dosa akan dia jauhi, akan dia hentikan dan tidak akan dia ulang. Tanpa merinci, taubat dari ini, tanpa merinci, semuanya. Taubat itu sah kalau terpenuhi syaratnya dan menghapus seluruh dosa yang pernah dilakukan. Kedua, ada tobat khusus. Tobat khusus adalah tobat dari dosa yang khusus tapi tidak tobat dari dosa yang lain. Umpamanya dia menyadari dia melakukan beberapa dosa. Dia mabuk, dia judi, dia juga umpamanya mencuri. Dia tobat dari mencuri dan mabuk. Gak mau lagi saya. Ya Allah, kemudian tobat dari mabuk dan dari mencuri. Tapi dari judi enggak, karena jagoan dia menang terus. Maka dia hanya terhapus dosa mabuk dan mencurinya saja. Karena hanya dosa itu yang dia tobati. Dosa berjudinya tidak dia tobati, maka utuh. Berdasarkan hal itulah, maka dia tetap wajib bertobat dari dosa-dosa yang belum ditobatinya. Seafdol-afdol tobatlah tobat secara umum tadi. Seluruh dosa yang pernah dia lakukan, dia tobati. Dia tekad untuk tidak mengulang, dia berhenti dari semua itu, ya. Maka insya Allah akan terhapus. Itu yang kedua. Ketiga, infak, ya, sedekah. Dosa apa? Ya, infak salah satu di antara kebaikan. Dan semua kebaikan menghapus dosa berdasarkan dalil umum innal hasanati yudhibnas sayyiat. Ya. Pertama, kedua, nas khusus tentang infak sedekah. Innas sedekah tudfi'u ghadabar rahman. Sedekah bisa memadamkan kemurkaan Allah. Jadi dosa apa yang terhapus dengan infak dan sedekah, Allah lah yang memperhitungkan. Bahwa dosa mana yang pas untuk infak sebesar ini dengan niat seikhlas ini umpamanya, maka Allah yang memperhitungkan. Maka kadar dosanya yang terhapus akan sebanding dengan infak dari segi keikhlasan dan dari segi pemanfaatan dari infak dan sedekah tersebut, ya. Tanpa harus dirinci, ya Allah saya sedekah ini untuk menghapus dosa saya yang gibah kemarin. Tanpa harus merinci begitu, maka tidak perlu. Wallahu a'lam. Ya, terakhir ya. Penutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ade yang panggilnya. Dari? Dari Caringin, Ustaz. Ya, mangga. Ikut kajian ini saya mungkin baru 1 bulan. Yang saya tahu pelaksanaan sunnah-sunnah dari Rasulullah SAW selalu diaplikasikan, diterapkan. Tapi saya mengenal masalah yang saya tahu. Coba pegang aja, pegang. Itu tuh. Baterainya mungkin tuh. Udah, langsung. Ya. Ya, saya lanjutkan. Ini saya menjadi
perasaan saya gitu mengikuti kajian-kajian ini. Jadi apa ya, semangat gitu karena selalu dilaksanakan atau diaplikasikan gitu. Jadi bukan hanya tahu atau namanya yang disebut Quran Sunnah itu, tetapi yang saya tanyakan tadi juga udah disampaikan masalah hukum ranjam. Karena masalah hukum, yang hak membuat hukum adalah Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu tidak bisa membuat hukum, hanya menjalankan aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu masalah syariah. Karena muamalah, ubudiyah, uluhiyah saya sudah tangkap, saya sudah terima, itu adalah benar gitu ya. Yakin. Tetapi masalah syariah atau hukum, jadi Al-Qur'an juga ada masalah, kalau nggak salah di surat Al-Maidah tadi ya, mungkin saya lupa ayat-ayatnya. Ada 3 ayat. Jadi kalau tidak menerima atau tidak menjalankan atau tidak menerapkan masalah hukum Allah Subhanahu wa taala, itu ada kafirun, zalimun dan fasikun. Ini sebetulnya kalau tadi ada yang menanya jamaah, kalau belum diterapkan ya itu mungkin dengan tobat ya tadi. Tetapi kalau sudah diterapkan, emang itu harus dilaksanakan hukum Allah itu, masalah kisos itu. Nah, yang jadi pertanyaan, kan masalahnya harus diperjuangkan oleh kaum muslimin. Sebagaimana Rasulullah kan sebagai uswah, contoh yang baik. Dan Rasulullah juga sudah menjalankan dan menerapkan dan diteruskan oleh para sahabat-sahabatnya, Abu Bakar, Umar, seperti itu. Bagaimana di jamaah, saya nggak tahu ini mungkin saya menerimanya Quran Sunnah gitu. Quran Sunnah yang karena saya ikut kajian ini sebulan tidak keluar daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Itu sebagai patokan atau pedoman yang kita. Terima kasih tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini pertanyaan terakhir. Dan ini juga keluar dari syarat yang telah saya tetapkan tadi. Susah. Iya, dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah 44, 45 dan 47. Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun, yang kedua faulaika humul fasiqun, yang ketiga faulaika humul zalimun. Siapa orang yang tidak menghukum dengan hukum yang Allah tetapkan, dia kafir, dia fasik, dia zalim. 3. Mana yang benar? Yang mana tuh kafir, fasik atau zalim? Yang benar mana? 3-tiganya pasti benar. Itu Al-Quran. Terus kenapa berbeda? Nah, lihat. Untuk bisa memahami ayat Al-Quran, wajib kita merujuk ke ahlinya. Tidak boleh diutak-atik dengan otak sendiri. Nabi selesai mengancam, man qala fi kitabillahi bi ra'yihi fa asaba faqad akhta'a wa fi riwayatin falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa orang yang berbicara tentang Al-Quran dengan ra'yu, bukan dengan ilmu, dengan pendapat yang kosong dari ilmu, bahasa Arab tidak mengerti, Quran tidak hafal, ilmu tafsir tidak menguasai, ilmu hadis masih blank, lalu dengan kebodohannya berbicara tentang Al-Quran, itu kena dengan ancaman falyatabawwa maq'adahu minan nar. Hendaklah dia bersiap-siap menempati tempat duduk di dalam neraka. Lalu berbicara tentang Al-Quran harus disadari, ya, berarti berbicara atas nama Allah. Karena Al-Quran kalamullah, berbicara tentang Al-Quran berbicara atas nama Allah. Berbicara atas nama Allah tanpa ilmu, dosanya lebih besar daripada dosa kemusyrikan. Allah jelaskan itu dalam Al-Quran. Kata Allah, qul ya innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batana wal ithma wal baghya wa an tusyrika billahi ma lam yunazzil bihi sultanan wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun.
Katakan oleh Muhammad, Allah hanyalah mengharamkan bagiku fahisyah, perbuatan keji baik yang zahir ataupun yang batin. Perbuatan dosa, al-baghyu itu aniaya, zalim kepada orang lain. Lalu kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan ilmu tentangnya. Dan terakhir kalian berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Berkata Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini, beliau menyatakan ayat ini menerangkan 5 dosa-dosa besar, diawali dengan menyebut dosa besar terkecil. Yang terkecil dari dosa besar, jangan dilihat kecilnya, dosa kecil dari dosa-dosa besar. Pertama fahisyah, kedua al-itsm, ketiga al-baghyu. Di atas al-baghyu ada yang lebih besar lagi, musyrik. Di atas musyrik ada yang lebih besar lagi, yaitu berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Timbul pertanyaan, kenapa? Bukankah musyrik dosa terbesar? Kenapa ada yang lebih besar? Kata Imam Ibnu Qayyim, kalau musyrik, mafsadat, bahaya, madarat, kerugiannya hanya untuk si pelaku, dirinya. Orang lain gak akan terkena madaratnya. Tapi kalau berbicara atas nama Allah tanpa ilmu, namanya juga berbicara. Tanpa ilmu bakal keliru, bakal salah, dan kesalahannya bisa menjerumuskan kepada kufur atau syirik. Pertama itu. Yang kedua, namanya juga berbicara, dia menyesatkan banyak orang. Dia sesat dan menyesatkan. Tidak hanya dia yang kufur atau syirik, orang lain juga terbawa. Makanya dia lebih berbahaya daripada perbuatan musyrik itu sendiri. Nah, makanya ketika berbicara ayat, hati-hati. Jangan sampai pakai logika. Jangan sampai pakai perasaan. Pakai ilmu yang dijelaskan oleh para ulama. Ketika menerangkan ayat tadi, para ulama menyatakan bahwa disebutnya orang yang tidak menghukum dengan hukum Allah dengan 3 sebutan. 1 kafir, 2 fasik, 3 zalim. Itu karena 3 kondisi dan alasan yang berbeda. Siapa orang yang menghukum dengan hukuman manusia, bukan hukum Allah, karena keyakinan hukum manusia lebih baik, atau sama dengan hukum Allah tapi ini lebih sesuai dengan kondisi zaman ini. Hukum Allah sudah ketinggalan zaman. Dia singkirkan hukum Allah, dia pakai hukum manusia, maka orang ini kafir, keluar dari Islam. Karena meyakini ada hukum yang lebih baik dari hukum Allah. Ini yang pertama. Kedua, kalau ada orang yang memakai hukum manusia, tapi dengan keyakinan hukum Allah lebih baik, terbaik. Hukum manusia emang gak ada yang lebih baik, gak ada yang bagus, semuanya zalim, semuanya aturan karet yang bisa dibedol ke sana, dibedol ke sini gitu ya. Tapi kenapa dia terapkan hukum manusia? Karena menguntungkan dirinya dari segi duniawi. Dia gak mau pakai hukum Allah, rugi kalau pakai hukum Allah. Tapi dia meyakini hukum Allah terbaik dan dia merasa dosa. Orang ini tidak kafir. Orang ini muslim, tapi muslim yang fasik, muslim yang zalim. Ya. Ketiga, sekarang orang meyakini hukum Allah the best, terbaik. Tapi kalau hukum Allah diterapkan, negara kacau. Karena masyarakatnya belum siap seperti Indonesia. Coba bayangkan. Saya beri gambaran, kalau pemilu dimenangkan oleh partai Islam, 100% partai Islam menang. Otomatis anggota dewan semuanya dari partai Islam. Presiden yang terpilih pasti orang Islam yang multazim, yang soleh. Demikian juga anggota MPR-nya semuanya, menteri-menterinya. Lalu mereka sidang berembuk, sejak besok negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila kita rubah menjadi berasaskan Islam. Kita terapkan hukum Islam. Kalau ada yang berzina dirajam, kalau ada yang mabuk dicambuk, kalau ada yang mencuri dipotong tangan.
Sepakat. Presiden, menteri, anggota dewan, semuanya sepakat. Kondisi rakyat Indonesia seperti sekarang. Kira-kira sambutan rakyat Indonesia gimana? Sujud syukur semua enggak? Enggak. Pasti berontak. Para koruptor, wah saya mati nih. Gitu kan? Para pengusaha minuman keras, waduh, saya bisa dibredel semuanya. Para pengusaha hiburan-hiburan malam, wah ditutup nih. Wanita-wanita yang selama ini pakai you can see, pakai cut bray, pakai lekbong gitu ya, pasti besok harus pakai jilbab. Kalau enggak dihukum. Lebih banyak yang menentang, lebih banyak yang mendukung, lebih banyak yang menentang. Pasti timbul pemberontakan, gerakan di mana-mana. Akhirnya hukum Islam tidak mungkin dilaksanakan yang ada kekacauan. Kalau kondisi rakyat Indonesia seperti sekarang ini, gitu kan? Belum mengerti tentang Islam, belum tertanam tauhid dan seterusnya. Maka melihat kondisi seperti itu, penguasa tidak dahulu menerapkan hukum Islam demi kemaslahatan. Dia akan bertahap memasukkan unsur Islam ke dalam pemerintahannya. Ya, maka orang seperti ini tidak kafir, tidak fasik, dan tidak zalim. Pemerintah seperti pernah ada di zaman Nabi masih hidup, dia Muslim, tidak memberlakukan aturan Islam. Siapa? Penguasa Habsyi, Kaisar Najasyi. Dia Islam sebagai raja, sebagai penguasa, tapi menyembunyikan keislamannya demi kemaslahatan. Syekhul Islam menyatakan bahkan dia tidak saum Ramadan, tidak sholat pada waktunya. Sholatnya ngumpet. Kenapa tidak saum? Karena dia harus menerima, menjamu tamu kenegaraan yang datang. Kalau saum ketahuan dan seterusnya. Ketika Kaisar Najasyi mati, apa kata Nabi SAW? Matal yauma akhukum sholeh. Dalam riwayat lain, matal yauma Abdullah as-soleh. Pada hari ini hamba Allah yang soleh telah mati. Pada hari ini saudara kalian yang soleh sudah mati. Hayo sholat. Akhirnya Nabi SAW mensolatkan dia secara gaib di Madinah. Jasadnya tidak ada. Jasadnya ada di Habsyi. Beliau menyolatkan dengan para sahabat. Apakah beliau kafir berdasarkan ayat wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafir? Enggak, Nabi mensolatkan, menyebut sebagai hamba Allah yang soleh. Adapun dia tidak menerapkan karena situasi tidak memungkinkan. Ya. Nah, itu yang pertama. Jadi tidak boleh kita memukul rata siapa yang tidak menerapkan hukum Allah kafir. Itu kedua, huruf man di dalam ayat tadi ma'rifat atau nakirah. Orang naon ma'rifat, naon nakirah. Ma'rifat nakirah aja nggak tahu, tapi dia sudah memvonis kafir gitu ya. Tentu saja nakirah. Nakirah itu umum. Man di sana siapa aja. Apa khusus ayat ini untuk penguasa? Tidak, tapi juga untuk rakyatnya. Untuk kita. Itu yang pertama. Kedua, omal lam yahkum bima. Ma di sini nakirah apa ma'rifat juga nakirah. Siapa yang tidak menghukum ya dalam perkara-perkara. Perkara apa? Apakah khusus politik? Khusus yang berkaitan dengan kenegaraan? Tidak, dalam semua perkara. Termasuk dalam hal berbicara ada hukum Allah yang harus diterapkan. Gak boleh dusta, harus jujur, gak boleh gibah, gak boleh mencela, menghina gitu ya. Dalam jual beli ada hukum Allah gak? Ada. Tidak boleh bohong, tidak boleh sumpah palsu, tidak boleh menyembunyikan aib barang, ya. Tidak boleh mengurangi timbangan. Itu hukum Allah. Sekarang kalau ada pedagang mengurangi timbangan, berarti dia tidak menerapkan hukum Allah dalam berdagang. Kafir enggak dia? Tidak. Kan ada ayat wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Iya, tapi tidak begitu penerapannya. Sekarang kita bicara ada hukum Allah. Kita langgar hukum Allah dalam berbicara. Kita dusta, kita gibah. Berarti kita tidak menerapkan hukum Allah dalam hal berbicara. Kafir enggak kalau kita berdusta? Tidak.
Tapi dosa besar. Tapi dosa tidak mengeluarkan kita dari keislaman kita. Tidak tetap muslim, tapi muslim yang fasik. Muslim yang zalim. Gitu ya. Kalau ini berlaku untuk individu, berlaku juga bagi penguasa. Penguasa manusia biasa pasti ada salahnya. Pasti ada kelirunya, baik salahnya kecil ataupun besar. Selama penguasa itu muslim, suka sholat, sudah haji, suka saum dan seterusnya, maka dia muslim. Kalau dalam pemerintahannya ada kekeliruan dari hukum Allah, ya, ada penyimpangan dari hukum Allah, tidak menerapkan hukum Allah, dia fasik. Dia zalim. Kefasikan dan kezaliman tidak mengeluarkan dia dari keislaman. Sama dengan pribadi kita. Kita muslim, kita berpegang teguh kepada Quran Sunnah, tapi kadang-kadang kita dusta, kadang kita gibah, kadang kita terjerumus ke dalam dosa, menyimpang dari hukum Allah dalam hal-hal tertentu. Apakah kita kafir? Tidak. Kita tetap muslim, tapi muslim yang fasik atau yang zalim. Sekalipun fasik atau zalim, hak-hak kita sebagai seorang muslim tetap wajib ditunaikan oleh orang lain. Kalau salam dijawab, kalau menjadi imam kita sah jadi makmum di belakangnya. Kalau mati dalam keadaan demikian, wajib disolatkan, dikuburkan di pekuburan kaum muslim dan didoakan ampunan dan rahmat. Oleh karena itu, kalau ada sebuah pemerintah, presidennya muslim, menterinya muslim, tapi dalam banyak aturannya menyimpang dari ajaran Islam, tidak sesuai dengan Quran Sunnah, apakah mereka kafir? Tidak, mereka tetap muslim, tapi muslim yang fasik. Ya, sama dengan kita muslim suka sholat, tapi sok gibah oge, sok maling oge, sok berdusta, suka mencela orang, menyimpang dari banyak hukum Allah. Apakah kita kafir? Tidak, kita tetap muslim, tapi muslim yang berdosa besar. Mungkin muslim yang fasik, mungkin muslim yang zalim. Begitu juga pemerintahan yang muslim tapi banyak menyimpang dari Quran Sunnah, dia korupsi, dia berdusta kepada rakyat, dia ingkar janji kepada rakyatnya, maka itu tetap pemerintah yang muslim tapi muslim yang fasik atau muslim yang zalim. Wallahu a'lam bishawab. Ya, sampai di sini saja dulu untuk yang sekarang. Insyaallah kita dipertemukan kembali oleh Allah di masa yang akan datang melanjutkan kajian Hisnul Muslim ini. Ya, sekarang ini kita masuk ke ikhtitam ya. Barangkali ada perwakilan dari peserta panitia untuk menyampaikan 1-2 patah kata. Cuma sebelum itu dari saya selaku pribumi, yang pertama mengucapkan terima kasih jazakumullahu khairan kepada seluruh peserta yang sudah datang berkunjung, memakmurkan masjid ini, mewarnai masjid ini dengan banyak kebaikan dan ilmu. Yang kedua, mohon maaf atas semua kekurangan, keterbatasan, kekeliruan, kesalahan selama antum semua di sini. Semoga kekurangannya menjadi bahan perbaikan kita di masa yang akan datang. Dan yang ketiga, jangan kapok. Silakan datang lagi ke sini kapanpun, untuk apapun, selama itu untuk kebaikan. Barangkali baik dari saya cukup sekian, dan dipersilakan kepada perwakilan dari peserta dan penyelenggara daurah dari Cikarang untuk menyampaikan 1-2 patah kata. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam.